Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tugas studi kelayakan untuk memenuhi ujian tengah semester mengenai proyek pertanian. Baiklah, sebelum saya masuk materi, saya ingin memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Devi Handayani, NIM 2017-010135. Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baiklah, langsung saja ke materi. Di sini saya mengambil proyek pertanian masih dalam tahap perencanaan, yaitu budidaya mina padi. Dari kalian mungkin banyak yang masih belum paham tentang mina padi itu apa. Apa sih mina padi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mina padi itu apa. Mina padi itu adalah berasal dari dua kata, yaitu mina dan padi. Mina adalah ikan dan padi adalah padi. Mina padi adalah suatu usaha tani gabungan atau combined farming yang memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya yang memaksimalkan hasil tanah sawah. Mina padi ini dengan demikian meningkatkan efisiensi lahan karena satu lahan menjadi dua komoditas pertanian sekaligus. Mina padi ini adalah sistem pertanaman campuran kalau dipandang dari kacamata agronomi. Baik, di sini ada gambar tentang mina padi, budidaya mina padi, yaitu padi, terus ikan. Baik, teman-teman bisa melihat tentang mina padi tersebut di gambar. Jadi budidaya mina padi adalah budidaya terpadu yang dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah, yaitu selain tidak mengurangi hasil padi, dia juga dapat menghasilkan ikan. Lahan sawah menjadi lebih subur dengan adanya kotoran ikan yang mengandung berbagai unsur hara, sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk. Ikan juga dapat membatasi tumbuhnya tanaman lain yang bersifat kompetitor dengan padi dalam pemanfaatan unsur hara, sehingga dapat juga mengurangi biaya penyiangan tanaman liar. Kelebihan mina padi yaitu yang pertama adalah ikan membantu menjadi pengendali hama dengan memakan bintang-bintang kecil yang menjadi hama tanaman padi dan juga memakan gulma di lahan sawah. Yang kedua itu adalah gerakan ikan di air juga membantu menggoyangkan tanaman padi sehingga serangga yang hinggap di atas tanaman padi itu terbang. Yang ketiga itu produktivitas lahan. Lahan itu meningkat karena digunakan untuk dua budidaya sekaligus. Hal ini juga berdampak baik pada penggunaan pupuk dan air yang lebih maksimal. Yang ketiga itu adalah kotoran ikan. Kotoran ikan itu juga bisa menjadi pupuk organik bagi tanaman padi, sehingga membantu menghemat pemakaian pupuk yang dari petani. Perencanaan. Jadi rencana dalam pembuatan budidaya mina padi ini akan dilakukan di tempat saya lahir sendiri, yaitu Kabupaten Batanghari, Kota Jambi. Alasannya karena hasil produksi perikanan dari sistem mina padi ini bisa sangat besar, karena persawahan di daerah saya banyak yang bisa dimanfaatkan sehingga menambah pendapat petani di daerah saya sendiri. Baik, jadi di sini ada 6 aspek analisis proyek. Yang pertama yaitu aspek analisis teknis. Yang kedua adalah aspek manajerial dan administrasi. Yang ketiga adalah aspek organisasi. Yang keempat adalah aspek komersial, dan yang kelima adalah aspek finansial, dan yang keenam adalah aspek analisis ekonomi. Yang pertama adalah aspek analisis teknis. Jadi lahan yang akan saya gunakan itu kurang lebih 1 hektar penanaman padi dengan sistem jajar legowo dengan menggunakan ikan nila. Kenapa saya menggunakan ikan nila? Karena menurut saya ikan nila itu lebih banyak hasilnya dan lebih menguntungkan hasilnya.
Dengan adanya pemeliharaan ikan nila di persawahan, selain dapat meningkatkan keragaan hasil pertanian dan pendapatan petani, juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan udara. Jadi saya dapat bibit padi dan bibit ikan nila itu saya dapat dari petani setempat di daerah saya sendiri. Jadi yang kedua adalah aspek manajerial dan administrasi. Jadi yang bertanggung jawab di sini adalah saya sendiri sebagai penanggung jawab utama dalam proyek budidaya minyak padi tersebut. Rencana saya akan melaksanakan insya Allah proyek pertanian ini 2 tahun ke depan, dan saya akan mencoba bekerja sama dengan pemerintah daerah saya sendiri. Dengan adanya kerjasama dengan pemerintah setempat, harapan besar saya supaya dapat meningkatkan produktivitas dan kuantitas dari hasil budidaya minyak padi tersebut. Yang ketiga adalah aspek organisasi. Jadi aspek organisasi ini, yang pertama itu yang terdapat di budidaya minyak padi itu kelembagaan sarana produksi, yang kedua itu kelembagaan usaha tani atau produksi, yang ketiga itu kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil, yang keempat itu adalah pemasaran. Organisasi ini yang bertanggung jawab adalah saya sendiri yang akan bekerja sama dengan pemerintah pusat di daerah saya sendiri, yaitu daerah Jambi. Jadi yang keempat itu adalah aspek komersial, jadi bertanggung jawab langsung terhadap input dan output yang dihasilkan, yaitu perlunya pembinaan kepada petani dan pemberian bantuan berupa alat yang dibutuhkan bagi petani yang akan melaksanakan proyek pertanian berupa teknik budidaya minyak padi. Yang kelima adalah aspek finansial. Aspek finansial ini adalah modal yang akan digunakan itu berasal dari dana tabungan saya untuk membeli benih dan bibit ikan tersebut. Jadi karena tanah sudah disediakan dari tanah milik warisan, jadi modal yang digunakan selain untuk bahan-bahan ialah untuk sewa jasa pekerja dari awal usaha berjalan. Adalah aspek analisis ekonomi. Aspek analisis ekonomi ini sangat bisa memberikan manfaat pada masyarakat dan juga petani. Manfaat bagi petani yaitu meningkatkan kreativitas petani dengan adanya teknik budidaya minyak padi, dan juga dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok ataupun makanan pokok. Manfaat bagi masyarakatnya itu ekologinya itu semakin membaik dan peningkatan sumber daya masyarakatnya itu meningkat. Kalau sumber daya manusia itu meningkat, otomatis ekonomi masyarakat itu meningkat. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.